Halo anak-anak ibu semuanya, jumpa lagi bersama Ibu Lucy di sini. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga anak-anak ibu tetap dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk belajar. Nah, kali ini kita akan memasuki subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kamu mampu memahami pengertian dongeng. Kamu mampu menentukan unsur-unsur dalam dongeng. Dan kamu mampu menjelaskan cara berterima kasih dan meminta maaf yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yuk kita simak anak-anak. Nah, Tuhan menciptakan berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan ini ada bunga, sayur-sayuran, ada lidah buaya, ada jagung. Ya, tumbuhan ini bermanfaat bagi manusia dan hewan. Apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan? Sebagai bahan makanan, sebagai hiasan, dan lain sebagainya. Nah, yuk kita baca dongeng ini anak-anak. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala, ada sebuah pohon apel besar. Ada anak laki-laki yang suka bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon-pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Nah, waktu mulai berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh menjadi dewasa. Suatu hari, anak laki-laki itu datang kembali. Pohon apel menyambut gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku?" "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Lalu anak laki-laki itu pun memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tetapi dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel pun merasa kesepian dan sedih. Akhirnya anak laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel itu sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," kata anak laki-laki itu. "Baiklah, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada pohon apel yang tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bisa bersama lagi. Nah, itu dia tadi kisah tentang pohon apel yang bersahabat dengan seorang anak laki-laki. Nah, apa manfaat pohon apel itu terhadap anak laki-laki itu? Seperti yang tadi kita ceritakan di awal bahwa Tuhan menciptakan tumbuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Nah, tadi pohon apel itu apa manfaatnya? Selain buahnya dimakan, batang pohonnya bisa dijadikan untuk membuat rumah anak lelaki tersebut. Nah, setelah sudah tua pun, ya pohon itu setelah sudah ditebang pun masih bisa bermanfaat bagi manusia. Apa? Sebagai tempat bersandar, tempat beristirahat. Nah, anak-anak ibu, yuk kita jawab pertanyaan halaman 4 mengenai dongeng cerita tentang pohon apel. Nah, nanti kamu kerjakan di buku latihanmu ya. Nah, selanjutnya, tahukah kamu bahwa cerita yang kamu baca tadi adalah dongeng? Nah, dongeng itu adalah cerita khayalan. Cerita khayalan artinya cerita yang tidak benar-benar terjadi, yang dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan kita. Nah, ada berbagai macam dongeng anak-anak. Ada fabel. Fabel ini adalah dongeng yang menceritakan tentang kisah hewan-hewan yang tokohnya adalah hewan. Contohnya seperti kancil dan buaya misalnya, atau seperti siput yang lomba lari dengan kelinci gitu. Nah, ada juga legenda. Legenda ini adalah dongeng yang bercerita tentang asal mula suatu tempat. Misalnya asal mula Danau Toba. Seperti itu. Asal Malin Kundang. Seperti itu. Itu kan tentang Malin Kundang itu nanti mengisahkan tentang anak durhaka. Nanti dia meninggalkan ada
batu, karena si Malin Kundang itu kan dikutuk menjadi batu. Nah, itu asal mula tempat atau batu itu, batu Malin Kundang itu, patung Malin Kundang. Nah, jadi tentang asal mula suatu daerah disebut legenda, kalau dongeng tentang hewan itu disebut fabel. Nah, dongeng itu memiliki unsur-unsur anak-anak. Unsur-unsur yang membentuk dongeng, yang pertama ada tokoh. Tokoh dalam dongeng itu bisa berupa manusia, hewan, atau tumbuhan, tergantung cerita dongengnya. Ya. Lalu ada watak. Watak itu adalah sifat. Bagaimana sifat tokoh dalam dongeng itu. Lalu ada latar. Latar adalah tempat kejadian dongeng itu. Lalu ada alur. Alur adalah jalan cerita dongeng itu. Dan ada pesan. Pesan adalah amanat. Ya, atau informasi yang ingin disampaikan oleh pembuat dongeng kepada kita pembacanya. Nah, yuk kita membaca dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon. Ada dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang panas. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih. Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, dari cerita di atas yang tadi Ibu bacakan, kita dapat melihat bahwa kita harus bersyukur dan berterima kasih atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, karena Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia dan hewan juga memiliki manfaat untuk manusia. Nah, apa contoh manfaat tumbuhan untuk manusia? Tumbuhan dapat kita gunakan sebagai sumber makanan, contohnya sayur-sayuran, padi, sagu, lalu sebagai hiasan, contohnya bunga-bungaan yang cantik, yang indah, lalu sebagai obat-obatan, contohnya seperti kunyit, jahe, temulawak, dan lain sebagainya. Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan sandang, yaitu untuk pakaian kita. Nah, pakaian kita itu terbuat dari kapas. Nah, hewan memiliki manfaat untuk manusia, yaitu bisa sebagai sumber makanan, yaitu daging, lalu sebagai sumber obat-obatan, lalu sebagai sumber bahan pakaian. Contohnya hewan dijadikan sumber pakaian itu apa, anak-anak? Contohnya yaitu domba. Nah, selanjutnya mari kita baca percakapan halaman 13 sampai 14. Nanti di sana di halaman 15 ada soal yang akan kamu jawab dari percakapan tersebut. Itu tentang berterima kasih, ya. Nah, anak-anak Ibu, setelah ditolong oleh orang lain, kita sebaiknya mengucapkan terima kasih. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus segera meminta maaf. Jika teman memerlukan bantuan, kamu sebaiknya membantu teman dengan ikhlas dan tulus. Nah, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, anak-anak Ibu, tugas kita selanjutnya yaitu membaca dongeng di halaman 21 sampai 22. Nah, lalu tentukanlah watak, tokoh, latar, dan pesan dari dongeng tersebut. Nah, tugas selanjutnya, bacalah dongeng di halaman 28 sampai 30. Nah, kamu akan mengisi tabel di halaman 30. Di tabel itu ada tokoh dan karakter. Kamu mengisi tokoh sesuai dengan tokoh yang ada dalam dongeng dan karakternya. Karakter itu adalah sifat atau watak tokoh.
Nah, itu dia tadi pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya dengan baik. Jika anak-anak ibu kurang memahaminya, boleh memutar ulang video ini atau menghubungi ibu melalui grup WA kita. Tetap menjaga kesehatan dan kebersihannya di rumah ya anak-anak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.